Halo para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan Anda. Bersama saya Dr. Tom, psikiater di Manado. Edisi kali ini dari Mental Innovating adalah edisi yang ke-21. Dan saya akan membahas saat ini adalah kedaruratan psikiatri, atau disebut juga psychiatric emergency. Ini kata darurat ada ya, berarti harus segera dibantu. Kita tahu kalau di rumah sakit umum ada tulis UGD atau IGD. UGD, unit gawat darurat. IGD, instalasi gawat darurat. Artinya orang-orang yang sakit fisik harus segera dibantu. Karena kalau tidak menggantung, ini menyangkut nyawa, hidup dan mati. Begitu juga orang yang sakit jiwa, ada yang kedaruratannya yang harus dibantu. Kenapa kalau tidak dibantu? Karena dia tidak dibantu bisa berbahaya untuk orang lain dan berbahaya untuk dirinya sendiri. Sudah sering saya jelaskan bahwa gangguan jiwa itu ada 3 bentuknya. Gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, dan gangguan jiwa berat. Kali ini kita akan berbicara mengenai gangguan jiwa berat, psikosis namanya, atau kata lain, ya minta maaf, kata Indonesianya ya, gila ya. Saya akan sangat-sangat membatasi kalimat gila karena kalimat ini kurang santun didengar. Jadi saya akan menggunakan gangguan jiwa berat. Nah, kita tahu gangguan jiwa berat itu akan sangat mengganggu orang dalam keluarga, orang dalam lingkungan dan sekitarnya, dan harus segera dibantu. Karena kalau tidak dibantu, dia bisa merusak orang lain. Bahkan dari yang kecil memukul sampai membunuh sekalipun, atau dia sendiri yang merusak dirinya, dia bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Oke. Jadi kedaruratan psikiatri ini ada beberapa gangguannya, misalnya reaksi psikosis akut psychotic reaction. Jadi psikosis ini namanya ya gangguan jiwa berat ya. Jadi namanya psikosis ya. Gangguan skizofrenia, episode akut, delirium, gangguan yang panas tinggi dan dia jadi sangat bingung seperti orang. Nah ini derajat kedaruratannya sama dengan orang yang kena stroke, orang yang kena serangan jantung, orang yang kena luka tusuk, orang yang kena tabrakan auto dengan fraktura di mana-mana. Jadi kondisi ini harus segera dibantu, karena kalau tidak akan menyangkut hidup matinya seseorang. Dan saya ulang lagi, kalau jiwa ini ya bisa berbahaya bagi orang lain atau berbahaya bagi dirinya. Psikosis, ya ini definisi psikosis. Apa itu psikosis? Dia mempunyai 2 gejala, gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama berupa gangguan jiwa berat, ditandai dengan terjadinya disintegrasi, disharmonisasi, dan disorganisasi dari kadar kepribadian. Kepribadian artinya perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi perasaannya ke kiri, pikirannya ke kanan, perilakunya ke atas. Jadi terpisah-pisah. Orang yang berintegras, kalau kita berkatakan orang itu orang yang berintegrasi. Artinya orang integrasi itu artinya perasaannya, pikirannya, perilakunya, dan ucapannya itu sama. Orang yang tidak berintegras, perasaannya lain, pikirannya lain, kelakuannya lain, ucapannya lain. Itu orang tidak berintegrasi, tidak bisa dipercaya. Kalau mau jadi orang dipercaya, jadilah orang berintegrasi. Ya, jadi kecuali orang sengaja melakukannya dengan sengaja, sekali-sekali dia membohongi untuk suatu kepentingannya dia, nah itu tidak apa-apa dengan sengaja. Tapi kalau dia ulang-ulang terus perilaku itu untuk kepentingan dia, orang itu tidak terintegrasi. Artinya orang itu tidak layak dipercaya, biarpun dia bersumpah. Dengan gejala tambahan tadi, gangguan jiwa berat, gangguan disintegrasi kepribadian, dan keluar dari kenyataan. Keluar dari kenyataan artinya tidak sesuai dengan kebenaran.
Dengan gejala tambahan adanya waham atau delusi, ilusi dan halusinasi. Mohon maaf, istilah-istilah medis psikiatri ini mau tidak ada bahasa Indonesianya, terpaksa kita pakai bahasa kedokteran. Yang ada bahasa Indonesianya saya akan menggunakan juga. Nah, gejala tambahan yaitu berupa waham, ilusi dan halusinasi. Waham itu apa? Waham atau delusi itu waham ya, waham bahasa Indonesianya. Waham ialah gangguan isi pikir. Jadi pikiran itu ada isinya, ada kecepatannya, dan ada bentuk pikir. Nah, ini gangguan isi pikir yang diyakini penderita benar-benar oleh penderita, walaupun salah, walaupun diharapkan kepada kenyataan bahwa itu tidak benar, dia tetap yakin. Misalnya waham kebesaran, grandiosity. Dia merasa seorang direktur, dia merasa seorang pejabat tinggi, dia merasa seorang sakti, dia merasa utusan yang maha kuasa. Nah, dia bilang, siapa yang bilang, dia tetap yakin bahwa dia itu utusan. Itu waham kebesaran. Waham kejaran, dia merasa ada orang-orang selalu mau berniat buruk kepada dia, mengejar dia. Jadi misalnya ada orang di rumahnya depan itu ada mungkin tukang jual sayur, tapi dia takut jangan-jangan orang tukang jual sayur itu disuruhan orang untuk mengawasi dia. Ya, waham curiga, dia tidak mudah percaya sama orang. Dia tidak mau makan makanan yang disajikan, tidak mau minum yang disajikan, tidak mau apapun, dia tolaknya karena dia curiga. Waham dosa atau rendah diri, nah, itu waham rendah diri atau waham depresi. Dia merasa dirinya buruk, tidak berguna, tidak berarti buat orang lain. Nah, ini waham rendah diri ini bisa mengarah kepada bunuh diri. Waham nihilistik, ya saya ini tidak berguna, badan saya ini tidak ada bentuknya, saya seperti mayat saja. Dan waham magic mystic. Magic mystic itu berhubungan dengan agama, selalu merasa ada super power, supernatural, superstitious, yang selalu merasa ini kekuatan supernatural. Di luar yang alamiah ada kekuatan lain yang bisa mengatur orang. Itu namanya waham magic mystic. Kemudian ilusi. Ilusi adalah gangguan persepsi. Jadi persepsi itu penangkapan, gangguan persepsi panca indera, di mana ada objeknya tapi tidak ada, tapi ditafsir salah. Misalnya orang ilusi ada objek ya, tapi ditafsir. Orang mau jalan di kuburan, tetapi dia harus menyadari kuburan, tapi sebelumnya itu dia selalu rasa, wah, di kuburan ini banyak setan. Jadi waktu dia berjalan sudah ketakutan, begitu ada daun pohon melambai-lambai, dia kira setan, dia lari pulang. Dia kasih tahu orang kampung, orang datang ke sana, tidak ada, cuma daun aja bergalau. Dia lihatnya seperti setan. Atau ilusi itu berupa misalnya di rumah sakit jiwa yang lagi gawat, orang tuanya bawakan makanan, pasien itu berubah, orang tuanya jadi harimau atau serigala. Itu ilusi pandang. Orang dilihat seperti macan atau serigala. Diambil balok, dia pukul 1 kali, 2 kali, matilah orang tuanya. Sudah banyak kejadian di rumah sakit jiwa Manado ini, ada sering waktu saya direktur Jul, ada berapa pembunuhan karena ilusi. Jadi ilusi persepsi panca indera, jadi bisa ilusi penglihatan, ilusi pendengaran. Misalnya dia dipuji tapi dia merasa diejek. Ilusi pengecapan, pahit tapi dirasa manis. Ilusi penciuman dan ilusi rabaan. Dia merasa diraba-raba padahal dia tidak diraba, atau dia cuma diurut-urut aja ya. Dan halusinasi itu tidak ada rangsangan tapi objeknya nampak. Jadi tidak ada sesuatu. Misalnya saya bilang, oh, di jendela ada orang yang mengintip, di jendela ini ada orang yang mengintip saya. Nah, berarti tidak ada orang di jendela ini, tapi saya melihat sosoknya ada sini. Ya, jadi itu namanya ilusi visual. Jadi ilusi itu bisa akustik, pendengaran, panca indera juga gangguan panca indera, di mana tidak ada objek tapi dianggap ada. Misalnya dia bilang ada orang dia lihat, ada orang dia dengar, ada orang yang dia ada bau-bau busuk yang dia cium atau bau harum.
ada yang dia kecap-kecap pahit, atau ada yang raba-raba dia punya tubuhnya. Dulu ada pasien saya mau suntik dia bilang, dokter sabar dulu, nanti ada Om James ini bilang tunggu dulu. Jadi saya sudah betul, ya tunggu dulu, di mana Om James? Ada di jendela. Padahal jendela saya kan kosong, tapi dia ini kan orang sakit jiwa. Jadi dia mengalami halusinasi penglihatan. Jadi saya tunggu, cepat Jo, bila Om James sudah siap ini nanti, boleh, Om James bilang boleh, baru saya suntik dia, karena dia mengalami halusinasi penglihatan, ya. Nah, jadi psikosis ini sudah kita ucapkan tadi. Jadi gejala utama tadi sudah sebutkan, ya, gejala pokok dan gejala tambahan. Nah, psikosis ini dalam bentuknya itu ada namanya gejala-gejala positif dan gejala-gejala negatif. Jadi setiap orang yang lagi bingung sekali, ada gejala-gejala positif, artinya yang mengganggu orang yang berteriak, merusak, melempar barang, menumbuk televisi, menendang pintu hancur-hancur, telanjang, berteriak-teriak, menyanyi, tidak tahu malu dan lain sebagainya, ya. Jadi merusak, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, telanjang-telanjang, maki-maki, semua orang yang itu gejala positif. Sedangkan kalau sesudah dia disembuhkan oleh dokter jiwa, maka timbul gejala negatif. Timbul gejala negatif berupa malas, suka termenung-menung, cepat bosan, cepat tersinggung, cepat curiga, dan lain-lain. Jadi masalah jadi dua, waktu dia ribut, ini yang beribut. Kalau satu orang psikosis, satu orang gila di rumah, maka seluruhnya rumah menjadi sakit juga, sakit jiwa. Hanya ada yang sedih, ada yang cemas, ada yang bukan gila. Satu saja yang gila, tapi seluruh isi rumah jadi terganggu. Bukan semua jadi gila, bukan, minta maaf, ya. Jadi semua ada yang cemas, galau, tidak bisa tidur, menemani, dan lain sebagainya, ya. Nah, sesudah dia diobati, atau kalau psikosis pun tanpa pengobatan dia akan sembuh sendiri, kira-kira 2-3 bulan. Tapi kalau dia obati 2 minggu dia bisa sembuh, ya. Dan kemudian muncul gejala negatifnya, ini pun harus diobati, karena tadinya dia itu rajin, sekarang menjadi malas. Bagaimana supaya malas ini kembali jadi rajin? Nah, itulah namanya gejala-gejala psikosis, gejala-gejala positif dan negatif. Ada macam-macam psikosis jenisnya, tapi ini saya kira cukup kita dengarkan saja. Tidak usah saya uraikan, karena ini bukan saya mengajar di Fakultas Kedokteran, ya. Ini saya hanya mengajar untuk psikiatri populer. Antara lain psikosis organik, psikosis organik dan non-organik. Organik artinya organ yang merusak otak. Ada yang mengganggu otak, misalnya tumbukan, pukulan di kepala, pernah pecah perdarahan dari hidung, mulut, pernah geger otak, pernah stroke, pernah malaria cerebral, malaria tifus, gangguan hati, dan lain sebagainya, gangguan ginjal, sampah-sampah pembuangan keluar dari kencing dari ginjal itu tidak dibuang, naik ke otak, meracuni otak, dan orang ngaco-ngaco, atau panas tinggi, panas terlalu tinggi, misalnya pada malaria atau demam berdarah 40 derajat, apalagi anak-anak, dia bisa ngaco-ngaco, mengingung-ingung melihat orang datang dan lain sebagainya, ya. Bisa mengalami delusi, ilusi seperti orang sakit jiwa memang, ya. Tapi begitu tifusnya disembuhkan, dia juga sembuh. Begitu malarianya sembuh, dia juga sembuh, ya. Non-organik, ya, ini fungsional namanya, prepsikosis. Beberapa lama sebelum dia sakit, dia sudah namakan prepsikosis. Menjelang mulai aneh-aneh, dia rasa ruangan ini berbeda. Tadinya kok ruangan saya ini kok menjadi tambah besar, ya, atau menjadi tambah kecil, atau tubuh saya kok kenapa jadi kecil ini, kok kepala saya jadi gepeng padahal bulat. Dia lihat orang-orang sekitarnya, kok ada yang tersenyum, ada yang marah-marah, padahal orang itu biasa saja.
Nah, itu tanda-tanda bahwa orang mau menjadi psikosis. Dan mulai gangguan tidur, gangguan marah, suka mengurung diri, mungkin diam-diam dulu. Ya, ada yang memang pendiam, ada orang memang cerewet. Kalau sebelum sakit dia orangnya pendiam, kemudian sakit dia jadi cerewet, nanti kalau sembuh maka dia harus kembali jadi pendiam. Begitu pun sebaliknya. Sebelum sakit dia jadi periang, kemudian dia jadi pendiam, nanti kalau diobati sesudah sakit dia menjadi kembali orang periang. Nah, itu psikosis, prepsikosis. Psikosis reaktif singkat. Jadi psikosis reaktif singkat itu dia akan sembuh reaktifnya secara 2 minggu. Paling lama 3 bulan dia akan sembuh sempurna seperti semula. Orang psikosis bisa kawin, bisa kerja, dan bisa bertanggung jawab. Kemudian jenis lain adalah psikosis maniak, selalu bicara yang tinggi-tinggi. Lawannya psikosis depresi, dia murung-murung. Dua-dua manik depresi ini namanya gangguan bipolar. Gangguan bipolar, ya. Ada yang suka curiga-curiga, namanya paranoid, psikosis paranoid. Ada yang tidak khas, atypical psikotik. Ada yang laten, membakat dia, ya. Dalam dirinya ada yang aneh, kali-kali aneh-aneh, kali-kali benar, kali-kali aneh-aneh, kali-kali benar. Dan yang terakhir adalah schizophrenia. Schizophrenia adalah suatu bentuk gangguan jiwa yang terbesar. Schizophrenia adalah juga gangguan psikosis. Jadi schizophrenia adalah psikosis. Tapi kalau psikosis belum tentu schizophrenia. Karena uraian schizophrenia ini khas, maka kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Karena ini memerlukan juga uraian yang panjang. Jangan sampai membosankan pendengar, ya. Karena inilah kenapa psikiater seringkali diolok-olok hanya untuk mengobati orang gila. Padahal tidak. Dalam 10 pasien saya itu cuma 1 saja orang gila, yang lainnya non gila. Yang seperti sekarang pengguna narkoba itu gila, dah gila itu pengguna narkoba, yang banyak-banyak datang minta obat-obat tidur, ya. Masalah keluarga berantakan, masalah orang tua, masalah anak didik, dan lain sebagainya, ya. Jadi karena ini saya rasa cukup psikosis hari ini. Waktu kita juga terbatas, hanya 10 menit sampai 15. Maka gangguan schizophrenia saya tunda sampai minggu depan. Saya kira semoga ini bermanfaat, terutama bagi keluarga-keluarga yang mempunyai keturunan riwayat sakit jiwa dalam keluarganya. Ada opa, ada oma, ada paman, ada bibi, ada sepupu, ada... Ya, hati-hati dalam situ. Perkawinan antara keluarga. Kalau dua pasangan ada keluarganya yang miring, apalagi schizophrenia, pertimbangan baik-baik sebelum menikah. Karena ini juga menurun ke generasi berikutnya. Ya, jadi sekira inilah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.